Halo, Bapak Zakir, aku Aurora Vivek. Aku orang Hindu. Aku tidak bermaksud untuk membuat kontroversi, tapi aku ingin bertanya. Aham Brahma, Aham Wisnu, Aham Bahis yang disebutkan oleh seorang sahabatku, pada akhirnya dia mengatakan tentang Al-Quran dan Injil. Tapi pertanyaanku adalah, aku punya 4 pertanyaan untuk Anda. Yang pertama, Pertanyaan yang lebih penting dulu. Baiklah, Kalau ada waktu, aku pasti akan mengizinkan Anda untuk mengajukan pertanyaan. Tidak masalah. Kalau harus menjawab 3 pertanyaan Anda, rasanya tidak adil untuk penanya-penanya yang lainnya. Baik, terima kasih. Aku mengerti maksud Anda. 1 pertanyaan saja. Seperti yang Pak Zakir bicarakan tentang Genesis, ayat, dan sebagainya, aku hanya ingin bertanya. Jika Anda membuat perbandingan antara Al-Quran dengan Injil, lalu mengapa Anda tidak membandingkan Weda, Al-Quran, dan Injil? Karena mereka mengatur setiap tindakan. Kitab yang satu pada dasarnya berkaitan dengan kitab yang lain. Tuhan itu hanya satu. Ada yang menyebutnya Allah, ada yang menyebutnya Bahwan atau Yesus. Kenapa tidak menyingkatnya saja? Semua orang pasti berkata, mengapa tidak hanya satu? Pertanyaan yang bagus, sangat penting, pertanyaan yang sangat berguna. Saat kita membandingkan Al-Quran dengan Injil, kenapa kita tidak bandingkan Al-Quran, Injil, Weda, dan yang lainnya? Dan dia mengatakan, kenapa kita tidak mengikuti semuanya? Dan itulah yang dikatakan orang-orang dalam Al-Quran. Mari kita menuju satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu. Saudaraku, kau tahu, setiap manusia, baik Hindu, Kristen, Muslim, Yahudi, Sikh, Parsi, tidak masalah. Aku akan katakan satu hal yang semua orang akan sepakat. Setidaknya sepakat, kitab-kitab tersebut adalah firman Tuhan. Tidak seorang pun yang keberatan akan hal itu. Orang Hindu akan bilang, baiklah, Weda adalah firman Tuhan. Orang Kristen bilang begitu. Muslim bilang Quran firman Tuhan. Orang Sikh bilang Adigaran adalah firman Tuhan. Orang Parsi bilang Zen Avesta adalah firman Tuhan. Sekarang, mari kita satukan kitab-kitab ini. Apa yang sama? Mari kita ikuti. Dan apa yang tidak sama? Mari kita bahas besok. Benar? Aku hanya bertanya satu hal. Apa yang sama di antara kitab ini semua yang kalian bisa ikuti? Maaf, aku harus menyela Anda. Aku harus menyela Anda. Saudaraku, boleh aku melengkapi jawabanku dulu sebentar? Kumohon. Setelah aku selesaikan jawabanku, apa yang ingin Anda katakan silakan. Mungkin apa yang ingin Anda tanya kami bisa menjawabnya. Benar? Aku akan jawab satu persatu. Baiklah, Pak. Secara matematis, kalau ingin menyelesaikan masalah, kalau aku langsung jawab, kau tidak akan mengerti. Aku akan jawab 1, 2, 3, 4. Oke? Tentu saja. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang sama mari kita ikuti. Apa yang tidak sama mari kita diskusikan. Oke, yang sama dari kitab-kitab ini adalah Tuhan itu satu. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Dikatakan bahwa Tuhan datang seorang diri dan tidak ada yang kedua. Injil mengatakan di dalam ajaran Markus pasal 12 ayat 29, kitab Deuteronomi pasal 6 ayat 4, Syama Israilu adna ilahna ikhad. Wahai Bani Israel, Tuhan dan Tuhan kita hanya ada satu. Yahudi dan Kristen juga bilang begitu. Al-Quran menyebutkan Tuhan hanya ada satu. Apa yang sama dari semua kitab ini? Lalu di mana Hindu masuk di dalamnya? Di mana Brahma, Wisnu, dan Siwa masuk di dalamnya? Di mana? Aku tidak percaya pada itu. Saudaraku, biar ku selesaikan. Brahma tidak disebut dalam Quran. Siwa tidak disebut dalam Quran. Tidak disebut dalam Quran Yesus adalah Tuhan. Disebutkan dalam Quran dia adalah Nabi Tuhan. Injil juga tidak menyebut beliau adalah Tuhan. Ini kesalahan pembacaan yang dilakukan umat Kristen. Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan tidak peduli Allah, Yesus? Itu sangat penting. Al-Quran menyebutkan. Surat Al-Isra ayat 110. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Haruslah dengan nama yang indah, bukanlah nama yang dibuat, melainkan nama yang sebenarnya. Begitu katanya. Anda tidak bisa memalsukan nama Tuhan. Tidak bisa menghina Tuhan. Tidak bisa mengejek Tuhan. Beberapa orang bilang padaku, apa bedanya kalau Anda menyebutnya pani, Anda menyebutnya air, Anda menyebutnya tani, tidak masalah. Anda bilang pani, Anda bilang Hindi, tani, atau Tamil, Moya, Omai, atau bahasa Arab.
Jal, dalam bahasa Hindi, tidak masalah. Bisa disebut dengan nama apapun. Tapi kemudian, suatu pagi, temanku datang dan bilang, setiap pagi aku meminum air. Tapi setelah minum air, dokter mengatakan padaku aku minum banyak air. Tapi aku mulai penasaran. Aku tanya kenapa? Airnya berubah jadi kuning. Dokter bilang untuk meminum air. Ya, setiap hari dia meminum 1 gelas air. Airnya berubah jadi kuning. Kekuningan. Kekuningan. Kemudian dia sadar apa yang dia bicarakan itu adalah air kencing. Air kencing itu bukan air. Definisi air adalah tani, adalah air, adalah rema, adalah rahim, adalah karim, adalah rob. Anda tidak bisa menyebut Tuhan sebagai laki-laki. Tidak menyebut putra. Air yang penuh dengan warna adalah urin. Di dalam surat ke-112 Al-Ikhlas ayat 1-4 yang kumaksud adalah surat Al-Ikhlas. Yang ingin kukatakan adalah tidak ada. Quran tidak menyebut Yesus adalah Tuhan. Quran tidak menyebut Mahisa adalah Tuhan. Jadi jangan sebutkan Mahisa. Kalau Anda mengatakan Brahma, Brahma dalam bahasa Sanskerta dikenal sebagai dewa pencipta. Kalau Anda menyebut pencipta, aku tidak punya masalah. Kalau Anda bilang Tuhan adalah Maha Pencipta, aku tidak punya masalah. Karena Al-Quran bilang Tuhan adalah Khalik, pencipta. Kalau Anda bilang pencipta ini punya 4 tangan, Tuhan punya 4 tangan, maka dia bukanlah Tuhan. Anda bertentangan dengan Weda. Nada seperti mati. Bahwa Tuhan tidak memiliki gambar. Aku juga merasa Tapi begitu. kalau Anda bilang, kalau pencipta adalah seseorang, maka dia bukanlah Tuhan. Kalau begitu aku minta maaf. Tuhan adalah pencipta. Intinya sama. Kalau Anda lihat videoku, persamaan antara Islam dengan Hindu, insya Allah seluruh masalahmu akan terjawab. Semoga bermanfaat. Aku sungguh minta maaf dengan apa yang tadi kukatakan pada Anda, Bapak Zakir. Aku sungguh tidak ingin membuat kontroversi di sini. Tapi masalahnya adalah bahwa Bapak Zakir mengatakan dengan benar apa yang sebenarnya ingin didengar oleh orang-orang yang ada di sini. Yang ingin ku ketahui pada dasarnya adalah pembicaraan yang beliau kemukakan kepada kami. Kami ingin mendengarkan beliau. Tepat sekali, pencipta. Dia adalah pencipta dunia. Lebih baik disebut sebagai Allah, Bahwan, atau Yesus. Dia tidak seharusnya diciptakan sendiri. Seharusnya diciptakan dengan perbedaan. Terima kasih. Saudaraku, kalau Anda mendengar jawaban, kalau Anda menyebutnya Allah tidak masalah. Anda menyebutnya Bhagwan. Apakah arti dari kata Bhagwan? Menurut Rajneesh, Bhagwan hal yang lain. Entah apa kalian tahu. Menurut Rajneesh, definisi yang diberikannya membuatku tidak yakin Tuhan adalah Bhagwan. Yang harus kita sadari, kita harus yakin konsep tentang kebesaran Sang Pencipta, Sang Pembuat. Kalau Anda tahu konsep ini, kata-kata yang dipilih akan tepat dan tidak akan salah. Kata-kata apa yang muncul di antara kitab-kitab ini, kita tidak menolaknya. Tapi Yesus, seperti Anda kemukakan kembali, tidak muncul di dalam Injil dan Al-Quran. Al-Quran menyebutkan Yesus adalah Nabi Allah. Dan bahkan Injil menyebut beliau sebagai Nabi Allah. Tapi orang Kristen salah mengartikannya. Yesus mengaku sebagai Tuhan. Jadi orang Kristen salah mengartikan Injil. Jadi kenapa harus kita setujui penyalahartian ini? Aku harus membetulkannya. Aku tidak ingin membuat kontroversi. Aku ingin memperjelas istilah yang sebenarnya.